Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabar rekan-rekan semua? Sehat atau habis bergadang? Atau nanya, saya nanya deh, kalian tidur jam berapa kemarin? Coba tulis di chat. Tidur jam berapa kalian kemarin? Mau ngecek aja. Tidur jam 2, jam 3, setengah 1, setengah 2, jam 2. Oh, jam 5. Berarti nggak tidur ya, 3 jam. Jam 10. Oke. Belum tidur, Masya Allah, luar biasa. Oke, saya mau nanya nih. Kalian tulis di chat juga ya. Kira-kira apa sih yang membuat kalian bergadang selama biasanya minggu malam lah? Maksudnya nih saya pikir akan berimpact pada kuliahan pagi hari. Apa yang menyebabkan kalian bergadang malam, minggu malam? Tugas, praktikum. Praktikum fisika. Oke. Ingin bisa mendapatkan nilai 100. Masya Allah, luar biasa. Mabar. Push rank. Push rank apa sih push rank? Oh, ada yang kerja, oke. Push rank apaan? Omen. Mobile Legend. Wah. Oke, oh ini kayaknya game ini. Oke, baik. Tahajud, Masya Allah, luar biasa. Oke, ini terkait jam tidur ya. Maksudnya saya pikir manajemen waktu ini juga perlu saya sampaikan biar optimal buat kalian lah. Ya ini karena kuliah itu kan bukan sekedar fisika ya, tapi juga tentang manajemen diri lah saya pikir. Kalau saya lebih suka gini, mending tidur siang atau tidurnya cepet. Jadi mungkin tidur habis isya tuh tidur. Nah habis itu malam bangun gitu. Nah itu enak itu. Daripada tidur pagi. Kalau tidur pagi itu kayak gak seger gitu. Maksudnya saya membandingkan antara tidur setelah isya beberapa jam saja, habis itu bangun ngerjain macam-macam dibandingkan dengan habis subuh tidur lagi itu beda sekali. Jadi yang kebiasa tidur habis subuh ini saya rekomendasikan digeser. Mungkin tidurnya di depan atau tidurnya sebelum subuh. Tapi alarmnya dinyalakan subuhnya. Itu jangan tidur lagi, minum kopi atau apalah. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah manajemen tugas. Jadi kalau jangan menunggu deadline. Jadi kalau bisa dikerjakan hari ini, kenapa harus besok? Kira-kira seperti itu. Ini saya tampilkan ya, teman-teman kalian yang kerjakan tugasnya itu cepat dan dapat 100. Ini kelihatan ya? Share saya. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oke, ini teman kalian ngerjakan tanggal 7. Selesai, dapat 100, bisa. Nah, yang lain ada lagi nggak? Ini juga tanggal 7. Bisa mereka dapat 100 tanggal 7. Artinya kalau bisa selesai tanggal 7, ngapain tanggal 8 atau apalagi tanggal 9 gitu. Oke. Bahkan ada yang tanggal 6 juga ada. Ya itu ya. Jadi kalau bisa dikerjakan segera, jangan ditunda-tunda. Dan kalian juga harus lihat kira-kira mana yang tugas yang waktunya paling mepet. Nah, kalau memang ada yang memang mepet, ya memang itu harus dikerjakan betul. Tapi kalau ada yang tugas yang panjang, ya itu didahulukan segera. Karena gini, jangan sampai kita jadi waktu itu memang sangat penting ya, manajemen waktu. Ketika kita gagal manajemen waktu, itu nanti keteteran. Dan ini bukan cuma sekedar kuliah ya, nanti ketika dunia kerja, kalian juga akan mengalami. Ada tugas ini, ada tugas ini, ada tugas itu. Jadi kalau lambat dikerjakan, susah nantinya. Jadi, ini ya, jadi segera, kalau bisa segera, ya segera saja. Oke. Ini sudah berapa yang hadir? 72 ya.
Saya coba panggil lagi sebagian. Wildan sudah hadir? Wildan Syafri? Hadir? Wildan Hadir, Pak. Oke, kamu nomor 1 siap-siap jelaskan. Muhammad Sefaldi? Sefaldi? Sefaldi hadir? Hadir, Pak. Oke, kamu nomor 4. Aulia Maharani? Aulia Maharani? Aulia Maharani Pondak? Oke, saya skip. Rafli, Muhammad Rafli? Hadir, Pak. Oke, kamu nomor 7. Muhammad Reza? Muhammad Reza Surya? Oke, skip. Nurina Devi? Nurina Devi? Ya, Pak. Kamu nomor 10. 14710 ya. Oke, sekarang salah satunya. Dery Akbar? Dery Akbar hadir? Hadir, Pak. Kamu nomor 2. Desvianto? Desvianto? Desvianto hadir? Oke, saya skip. Sandi Adi hadir? Sandi Adi hadir? Priyana Hanif? Priyana Hanif? Alam Rosyad? Alam Rosyad? Hadir. Oke, kamu nomor 5. Rizky Dwi? Hadir. Kamu nomor 8. Oke. Galuh Widya Cahyaning Tias? Hadir, Pak. Kamu nomor 3. Rahmat Zidan? Rahmat Zidan? Nah, ini orangnya kemana nih? Kameranya kawan tapi. Zidan? Iya, Pak. Iya, Pak. Kamu nomor 6. Oke, sip. Terus Wahyu Fatur? Hadir, Pak. Oke, kamu nomor 9 ya. Oke, saya mulai nomor 1. Saya share aja ya. Salah. Oke, silahkan yang nomor 1 jelaskan. Aku coba dulu. Aku lewat. Tolong, Mik. Silahkan yang nomor 1. Siapa tadi nomor 1? Saya lupa. Saya Pak, Wildan Syafri. Oke, silahkan jelaskan. Bentar Pak.
Nomor 1. Manakah pernyataan di bawah ini yang tidak tepat? Jawaban saya, yang dinamika partikel klasik berlaku untuk benda dengan kecepatan tinggi mendekati kecepatan cahaya. Kenapa? Alasannya? Alasannya karena yang sebenarnya itu Pak. Nggak tahu. Dinamika ini berlaku untuk kasus umum, yaitu massa relatif besar dan kecepatan relatif kecil, tidak mendekati kecepatan cahaya. Kalau pernyataan yang lain? Kalau pernyataan yang lain itu benar, Pak. Oke. Ya, kamu coba baca satu-satu, yang atas sampai bawah. Yang pertama, dinamika partikel adalah salah satu cabang mekanika yang mempelajari tentang penyebab dari suatu gerak yang dialami oleh partikel atau benda yang dianggap sebagai partikel. Yang kedua, dinamika partikel klasik berlaku untuk benda dengan massa relatif besar, bukan orde atom. Yang ketiga, dinamika partikel klasik berlaku untuk benda dengan kecepatan tinggi mendekati kecepatan cahaya. Yang keempat, pada dinamika partikel, benda bergerak translasi dan tidak ada permasalahan titik tangkap gaya. Yang kelima, pada dinamika benda kekar, benda bisa bergerak translasi dan rotasi. Titik tangkap gaya harus digambar dengan tepat. Oke, yang keliru cuman yang ini ya, yang ketiga ini ya. Iya, yang ketiga, Pak. Oke, ada yang bingung nggak? Atau mungkin ada terselip pertanyaan tambahan? Barangkali. Oh, Pak, ada kasus khusus ya? Nggak ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Oke, lanjut. Nomor 2, silahkan. Langsung baca, Pak? Ya, baca. Baca satu-satu terus bilang mana yang ini betul, ini salah. Gitu. Nomor 2 yang mana sih? Manakah pernyataan di bawah ini yang tidak tepat? Yang contoh gaya tak sentuh adalah gaya gravitasi. Yang itu, Pak. Gaya elektromagnet, gaya kuat, gaya lemah, gaya Archimedes. Kenapa salah? Karena gaya Archimedes adalah gaya sentuh, Pak. Oke, kamu tahu gaya Archimedes nggak? Tahu, Pak. Apa itu? Gaya apung. Gaya apa? Maksudnya gimana? Kayak contohnya misalnya kayak kapal itu, Pak. Kan kapal itu menggunakan teori gaya Archimedes. Oke. Jadi kenapa dia bisa ngapung? Karena dapat gaya Archimedes ya? Iya, karena ada perbedaan massa jenis. Masih ingat rumusnya nggak? Lupa, Pak. Oke, nggak apa. Oke, jadi gini ya. Jadi betul. Jadi Archimedes itu gaya sentuh. Karena dia butuh bersentuhan baru muncul. Ini ada chat. Ya, Zidan silakan ke belakang. Gak usah ditahan. Nanti bikin... maaf. Ada yang privat, maaf. Ya, silakan yang mau izin ke belakang aja. Jangan usah ditahan-tahan. Oke. Selanjutnya. Nomor 3. Siapa nih nomor 3? Saya, Pak. Silakan. Nomor 3, manakah pernyataan berikut yang tidak tepat? Jawabannya yang ini. Jika total gaya yang bekerja pada benda adalah 0, maka benda akan diam. Kenapa? Harusnya ini sih, Pak. Kalau benar-benar resultan gayanya itu kalau pada sebuah benda bernilai 0, maka benda itu akan selalu pada keadaannya, atau benda diam akan selalu diam, dan benda yang bergerak akan bergerak dengan kecepatan konstan. Jadi kurang itunya. Oke, jadi ini kurang sempurna ya pernyataan ini ya.
Oke, jadi gitu ya teman rekan-rekan sekalian ya. Jadi jangan terkecoh kalau sigma F0 otomatis dia akan diam, nggak mesti. Jadi yang bergerak bisa saja tetap bergerak. Karena ketika total gaya 0 itu yang 0 itu percepatan, bukan kecepatan. Dimana kalau percepatan 0 berarti kecepatannya tidak berubah. Yang diam tetap diam, yang bergerak tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Oke, nomor 4. Siapa nomor 4? Saya lupa tadi. Sultan. Hah? Siapa? Saya. Ya, silakan. Sebuah benda didorong mendatar pada lantai licin dengan gaya 10 Newton. Bila percepatan yang dialami benda adalah 2 meter per second kubik, maka massa benda adalah... Oke, kamu cerita aja, tulis, nanti saya tuliskan. Mulai dari apa nih? Pakai rumus apa? Itu, sigma F sama dengan M kali G, Pak. M kali G? Iya. Terus, sigma F-nya kan 10. Terus? Dengan M kali 2. M kali 2, gini. Iya, Pak. Terus dipindah. 10 bagi 2. 10 per 2 sama dengan M. Terus? Iya. M sama dengan? 5. Oke. Saya mau nanya, Sevaldi, ini G dari mana? Itu G itu dari itu, Pak. Dari apa kemarin? Saya lupa juga. G itu dari percepatan, Pak. G itu percepatan ya? Ya. Apa kepanjangannya G? G itu kan, iya sebenarnya kan gravitasi. Kenapa? G kan sebenarnya gravitasi, Pak. Terus? Kenapa berarti jadi 2? A, Pak. Kenapa? A. Berarti A, Pak. Ini bukan G ya? Ya, Pak. Ya. Oke. Nah, ini lebih teliti ya. Ya. Oke. Ya, jadi rumusnya benar ya. Sigma F sama dengan MA. Ini kasus satu benda, satu sumbu. Jadi gampang. F-nya tinggal ganti 10, satu saja. Masanya nggak tahu, percepatannya sudah tahu. Yaitu 2 tadi ya. Makanya tadi didapat seperti ini. Ya, ini jawabannya udah betul. Cuman ingat ya, yang betul itu sigma F sama dengan MA. Oke, Sevaldi? Ya, Pak. Oke. Ada yang bingung? Ya, kita step per step ya. Step by step aja. Pelan-pelan, yang penting paham. Kalau nggak paham, segera bilang. Agar segera diobati. Oke, yang paham bilang paham di chat. Yang nggak paham bilang nggak paham. Tulis ya. Mbak. Ya, tulis di chat. Saya mau ngecek masih hadir apa enggak. Oke. Lanjut soal selanjutnya. Nomor berapa ini tadi? Tadi berapa? Saya lupa. 5, Pak. Sekarang. 5. Oke, siapa ini? Yang ini siapa? Saya, Pak. Silakan. 2 benda A dan benda B masing-masing bermasa 3 kg dan 7 kg diikat dengan tali melalui sebuah katrol yang licin. Mula-mula benda B ditahan kemudian dilepaskan. Jika G sama dengan 10 meter sekon pangkat min 2, maka percepatan benda A adalah meter per sekon pangkat 2. Oke. Jawabannya adalah... Bentar, jawaban nanti. Saya mau proses. Saya gambarin dulu. Ini A, ini B. Nah, yang A ini gayanya apa aja nih? Halo? 3, Pak, beratnya 3 kg yang A. 3 kg. Arahnya kemana gaya beratnya? Ke bawah. Bawah. Ini WA. Oke.
Apa gaya apa lagi yang ada di A? Halo? Ya, Pak. Iya, apa tadi? Ayo lanjutin. Saya minta kamu jelasin. Gaya di benda A apa aja? Berat apalagi? Nggak kedengaran suara tadi. Cuma, cuma berat sama gaya geraknya ke bawah, Pak. Ada gerak. Cuma satu gayanya, gaya berat aja di benda A, begitu? Ya. Oke, kalau benda B gayanya apa aja? Kalau B gayanya beratnya 7 kilogram, WB-nya 7 kilogram. Oke, ini ya. Ya. Udah, ini nggak ada gaya lain nih, selain dua ini. Gak ada, Pak. Oke, terus persamaannya gimana? Kamu bacakan, Bagi saya persamaan tulis. yang WB per WA, WB kurang WA sama dengan MA tambah MB. MA tambah MB. Ya, di dalam kurung itu, Pak, yang MA. Baru A. Ini. Dikali A. Ya. Terus? WB itu sama dengan MB dikali G. Ini ya, ini saya kurang percepat aja. Ya. MA. Nih. Terus yang dicarikan A, Pak. Ya. Jadi A sama dengan MB. Ini ya. Kamu ngerjain gini. Ini kamu ngerjain. Halo? Ya, Pak. Halo. Oke, kayaknya tadi ada yang raise hand. Ada yang raise hand ya tadi? Ada yang bertanya? Atau ada yang mau mesti komentar sebelum saya komentari? Oke, ini saya komentari ya. Ini mungkin secara hasil betul. Banyak yang palsu 100. Oke, gini ya. Jadi kalau tugas ini kalian nyontek saya masih oke lah, karena ini tugas, memang di rumah. Makanya saya kasih catatan. Yang penting paham. Makanya kenapa saya pikir saya harus buat live ini. Jadi ketika ada kekeliruan langsung saya benerin. Karena nanti ketika UTS nggak akan pilihan ganda, nggak mungkin saya ngasih pilihan ganda untuk UTS, UAS, apalagi tes lisan. Sana akan saya cek detail langkah per langkahnya, mana yang butuh yang salah ya saya salahkan. Oke, kembali ke soal ini. Ini sebenarnya apa ya? Ya betul sih secara jawaban, tapi ini tidak berlaku umum. Kenapa tidak berlaku umum? Ini kalau satu benda. Nanti kalau saya tambahin lagi macam-macam, saya tambahin katrol, saya tambahin massa katrol, maka ini nggak akan bisa dipakai. Maka saya lebih seperti yang saya contohkan di video saya, lebih baik gunakan analisis gaya. Maka yang di sini, saya ganti pen aja. Salah pencet. Nah,
di sini aslinya ada gaya namanya tegang tali, T. Ya, kita sebut saja T1 lah. Ini juga sama, ada gaya tegang tali. Nah, jadi gitu ya. Jadi teman-teman semua, maka pertama kali yang harus dilakukan dalam dinamika partikel itu buat diagram gaya yang betul. Artinya semua gaya harus dituliskan. Jangan sampai ada yang terlewat. Kalau cara ini mungkin secara jawaban betul, tapi ini tidak akan berlaku umum. Nanti ketika saya kasih soal variatif, pasti akan kesulitan. Karena rumus ini nggak akan bisa dipakai secara umum. Yang bisa dipakai secara umum adalah analisis gaya. Bagaimana caranya? 1, cek bendanya apa aja. Di sini ada 2 benda. Maka akan ada 2 benda yang kita tinjau. Tinjau benda 1, benda A. Nah, apa saja gayanya? Atau gini, ada berapa sumbu di benda A? 1 sumbu. Berarti bisa langsung pakai sigma F sama dengan MA. Nanti kalau 2 sumbu harus dipecah. Ada sigma Fx, ada sigma Fy. Kalau ini khusus 1 sumbu saja. Karena dia nggak bergerak kiri kanan. Dia hanya bergerak atas bawah. Nah, apa saja sigma F-nya? Oke, sebelum lebih lanjut, ini kita cek dulu. Kemana sih kira-kira kecenderungan gerak benda? Nah, ini kan yang B kan lebih berat dari A nih. Lebih berat. Karena lebih berat, pasti dia cenderung bergerak yang kiri ke atas, yang kanan ke bawah, gitu kan? Nah, maka yang paling mudah adalah yang sesuai dengan arah geraklah yang positif. Maka di sini persamaannya jadi T1 min WA sama dengan MA kali dengan A. Kita substitusikan T1 min WA tadi, saya ambil dari sini aja ya, langsung aja ya, 30 sama dengan 3A. Jadi persamaan 1. Saya pakai A-nya gini aja deh, biar tidak keliru dengan O. Sampai sini ada yang bingung nggak? Jadi ngerjakannya bertahap, per benda per benda. Cisvianto jaringan lagi gangguan. Oke, nggak apa-apa. Nanti bisa tonton di rekaman kalau memang gangguan. Baik, saya lanjutkan. Sekarang benda B. Benda B kan dia turun nih. Karena turun berarti geraknya ke bawah. Maka yang ke bawah lah yang positif. Maka persamaan Newtonnya, oke, jadi nanti di bab 3 ini persamaannya ini aja. Sigma F sama dengan MA. Gitu-gitu aja sebenarnya. Cuma nanti menentukan yang mana F-nya, mana M-nya, mana A-nya. Nah, ini yang jadi tantangan. Nah, di sini persamaan jadi W min T2 sama dengan MA. WB ya. WB itu adalah 70 min T2 sama dengan 7A. Ini jadi persamaan 2. Nah, ini kan kebetulan katrol diabaikan nih. Masa katrol diabaikan. Dalam kasus masa katrol diabaikan, itu berlaku T1 sama dengan T2 sama dengan T. Maka kita bisa tuliskan, jadi gini, T, yang persamaan 1 ya, persamaan 1, T1 min 30 sama dengan 3A. Yang kedua, ini T1-nya diabaikan ya. 70 min T sama dengan 7A. Kita jumlahkan. T ditambah min T, habis. 70 min 30, jadinya 40 sama dengan 10A. Sehingga kita peroleh A-nya adalah 40 per 10 sama dengan 4 meter per sekon kuadrat. Bisa dipahami atau ada yang bingung? Kalau paham bilang paham, kalau nggak paham bilang nggak paham ya, terus di chat. Jadi pastikan langkah ini paham ya. Pertama cek dulu bendanya ada berapa, sumbunya ada berapa. Baru buat persamaan pada masing-masing benda. Kalau sudah dapat persamaan pada masing-masing benda, itulah baru main substitusi eliminasi. Ini yang lebih bisa dipakai untuk banyak kasus.
Nanti saya akan tampilkan contoh-contoh kasus yang lebih kompleks. Tapi bertahap dulu lah, yang gampang-gampang dulu. Paham? Oke, alhamdulillah. Nomor selanjutnya. Siapa ini nomor selanjutnya? Nomor berapa ini? 6, Pak. 6. Silahkan nomor 6 siapa? Siapa tadi yang saya bilang nomor 6? Saya Pak. Oh, silahkan. Ini caranya gimana Pak? Mau di-share screen kah? Boleh, Foto saya screen. Atau gini, kamu bacakan aja, saya tuliskan. Kamu bacakan, saya tuliskan. Mau gambar dulu Pak. Oh, kamu gambar. Ya. Oke. Oh, saya gambarkan aja. Gambarnya sama kayak tadi kan? Iya. Saya gambarkan aja lah, biar gampang. Bukan Pak. Hah? Bukan gambar yang ini. Yang mana? Nomor 6. Ini kan gambarnya? Sebentar. Oh iya. Sama. Saya bikinnya nomor 7 Pak. Maaf. Oke. Silakan. Kamu bacakan aja. Ini kayaknya tinggal substitusi aja ini. Iya Pak. Ya. Bacakan jawabanmu. Jadi kan yang benda B itu WB kurang T. WB min T. Sama dengan MB kali A. Terus MB-nya udah diketahui. A-nya udah diketahui 4. Tinggal disubstitusikan, Pak. Oke. Jadi 70 kurang T sama dengan 7 kali 4. Terus 70 kurang T sama dengan 28. Min T sama dengan minus 42. T sama dengan 42. Oke. Ini ya. Iya, Pak. Oke, ya betul sekali. Jadi ya ini ya saya bilang ya, kenapa rumus yang ini nih agak sulit nanti kalau dipakai diterapkan yang lain. Karena nanti ngitung T, gimana ngitung T kalau pakai kayak gini aja, persamaannya nggak lengkap, tidak ada gaya T-nya. Nah itulah pakai kalau persamaannya lengkap, gampang. Jadi A-nya apa, tinggal disubstitusikan ke persamaan 2, karena yang ditanya T2. Meskipun kalau kalian substitusikan ke persamaan yang A juga boleh, sama saja. Misal nih kan, substitusinya ke persamaan satunya. T min WA sama dengan MA kali A. Ya boleh juga gitu. Jadi T min 30 sama dengan 3 kali 4. Jadi T sama dengan 12 tambah 30. Sama dengan 42. Ya sama aja, boleh. Nah, gitu. Jadi, ini pentingnya membuat persamaan pada masing-masing benda. Jadi jangan berpikir kayak gaya-gaya SMA ya, yang pakai rumus cepat. Tiba-tiba simsalabim jadi. Nah, ya nggak bisa gitu. Karena itu cuma ngelatih hafalan. Padahal hafalan kayak gitu tuh nggak penting. Analisis itu yang penting. Jadi saya ulangi ya. Jadi analisis itu lebih penting. Karena ini apa? Ya ini sama kayak background saya ya, yang saya tuliskan. Apa namanya? Kenapa sih belajar fisika? Mana saya? Apa manfaatnya? Saya ulangi lagi. Pertama, bisa meningkatkan keimanan Anda kepada Sang Pencipta. Kalian sudah merasakan ya, susah ya fisika ya. Jadi betapa alam semesta ini begitu kompleks gitu pergerakannya. Artinya yang menciptakan ini luar biasa sekali, di mana kita kewalahan gitu. Padahal yang kita pelajari baru ya kayak mainan lah, benda-benda kecil yang bergerak. Padahal alam semesta ini coba perhatikan daunnya, ada berapa jumlah daun yang berguguran setiap detik. Itu kalau dibuat persamaan kayak gimana tuh? Kalau mau dibuat program biar berjalan, susah. Nah yang kedua, melatih kemampuan analisis. Nah, ini yang penting. Jadi dahulukan pemahaman, dahulukan analisis dibandingkan hafalan. Jadi kalau memang masih nggak ngerti simbol, ayo sini, simbol mana yang nggak paham.
Jadi F itu adalah gaya, massa itu percepatan, A itu adalah percepatan. Yang terakhir ya fondasi kalian dalam mengembangkan teknologi. Ya dimanapun fakultas, dimanapun jurusan kalian, ini akan jadi landasan. Jadi kalau kalian mau membuat alat, bikin robot, bikin apa, itu kan pasti butuh pergerakan. Yang pergerakan, ya inilah dasar fondasi dalam bagaimana membuat kontrol dalam berbagai pergerakan. Oke, kita kembali ke PowerPoint tadi. Soal selanjutnya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau bingung bilang ya, nanti semakin ke belakang semakin susah loh. Jadi pastikan yang depan clear. Paham? Oke, alhamdulillah. Kita step by step aja, yang penting paham. Oke, nomor selanjutnya siapa? Ya, silahkan. Kamu bacakan, saya tuliskan. Perhatikan gambar berikut. Bila M adalah 100 Newton, jadi kalau misalnya dari gambar itu, gaya yang berlaku pada benda M itu ada gaya berat yang arahnya ke bawah sebesar 100 Newton. Terus? Sama ada gaya tegang yang arahnya vertikal lurus ke atas, besarnya sama juga 100 Newton. Oke, sama ya. Oke, karena seimbang, B min T. Tapi berhubung itu dipecah jadi ada 2, dan yang ditanya ke T1, jadi T1 itu sama dengan besarnya T yang utama dikali sin 37 derajat. T1 sama dengan T dikali sin gini. 37 derajat. Terus? Iya. Terus? Terus hasilnya jadi 100 dikali 3/5. Gini. Hasilnya jadi 60 Newton, Pak. Oke. Saya bertanya, ini dari mana persamaan ini? Dari, kalau ini menurut gambaran saya ya, Pak. Ya. Kalau misalnya yang T utama itu gambarnya diterusin sampai ke atas, garisnya itu kan akan membelah segitiga utamanya nih, Pak. Jadi ada 2 segitiga siku-siku. Ini jadi segitiga siku-siku. Ya, kan ada garisnya itu. Ada yang sudutnya 37 sama yang 53. Berhubung yang ditanya yang 37, kalau misalnya dilihat total sudutnya ada 30 derajat, terus ada yang siku-siku 90 derajat, sama yang bawah ini nanti jadi 53 derajat, Pak. Oke. Nah, terus untuk yang hitung T1 ini sebenarnya caranya ada 2, bisa pakai sin 37 derajat atau pakai cos 53 derajat, Pak. Kan besarnya sama, 3/5. Kalau pakai vektor. Oke. Dari vektor. Kalau pakai analisis gaya, kamu bisa nggak menyelesaikan ini? Ini kan pakai metode sin cos ya. Kalau pakai analisis gaya. Ya. Bisa. Kalau pakai analisis gaya yang dimaksud kayak gimana, Pak? Yang kayak di video saya. Kamu nonton video saya nggak? Saya nonton sebentar-bentar, Pak. Nggak sampai selesai. Itu. Oke, jadi kamu belum bisa kalau pakai analisis gaya. Yang gimana, Pak? Ya yang di video. Pakai itu kemarin. Ya kayak gini, pakai hukum 1 Newton. Bisa nggak pakai hukum 1 Newton menyelesaikan soal ini? Pakai hukum 1 Newton? Iya. Berarti kan ini kan bendanya diem. Berarti yang berlaku hukum 1 Newton. Sigma F sama dengan 0. Oke. Bisa atau masih menerawang? Sigma F. Kenapa? Ini bisa atau masih butuh? Nerawang ya, Pak. Nerawang. Oke. Ya sudah, nggak apa-apa. Yang lain ada yang bisa nggak pakai analisis gaya ini saya lempar nih. Yang bisa saya kasih tambahan 10 poin nih di tugasnya nih. Ada yang bisa dengan teknik analisis gaya seperti video saya? Ayo silakan raise hand atau acukan tangan. Atau semua seperti ini?
Pak. Ya, siapa ini? Mungkin saya bisa, Pak. Oke, silakan Zidan. Terus, Pak, yang digambar itu ditarik garis horizontalnya, Pak. Horizontal. Ini dah. Ya. Ini. Ya. Terus? Terus ada tegangannya T1 di kiri dan T2 di kanan, berlawanan arah. Oke, T1X. Ini ada T2X. Gini ya? Ya. Oke, terus? Terus untuk vertikalnya, garis juga. T1 sama T2-nya searah. Oke, ada T1Y, ada T2Y. Gini ya? Ya. Terus memakai hukum Newton 1, sigma F sama dengan 0. Maka T kurang W sama dengan 0. Oh, ini yang ini ya. Ini kan ya? Ya, oh, Pak. sorry. Ntar. Ini 0 ya, sorry. Ini tak maksudnya sigma F sama dengan 0. Terus seperti ini, jadi T yang ini 100, begitukah? Ya, Pak. Oke, terus lanjut. Terus karena ada 2 garis, jadi bikin 2 penyajiannya untuk yang mendatar. Fx sama dengan 0. Oke. T2x kurang T1x sama dengan 0. Oke. Karena apa ya ini? Sudutnya berlawanan kemana? Bisa jelasinnya, Pak. Jadi T1 itu 53 derajat. T1 53 derajat. Yang di bawahnya. Ini 53. 37, Pak. Maaf. 37. Oke, 37. Ini ya saya kasih tahu namanya sudut dalam berseberangan. Iya, Pak. Maaf. Ya. Dalam berseberangan. Hey. Terus yang T2-nya 53. Oke, ini 53. Jadi T2 untuk T2X-nya itu T2 cos 53 derajat. Oke. Kurang T1 cos 37 derajat. Oke. Sama dengan 0. Terus? Ya, Pak. Terus yang cos 53-nya itu langsung aja, Pak. 0,6 T2. Oke, 0,6 T2. Sama dengan 0,8 T1. Sama dengan 0,8 T1. Oke. T1-nya sama dengan T1. 0,75 T2. 0,75 T2. Oke. Untuk yang vertikalnya, Pak, sigma F, Y sama dengan 0. T1Y tambah T2Y karena searah. Kurang T sama dengan 0 karena berlawanan. Sama dengan 0. T1 sin 37 derajat tambah T2 53 derajat. Itu karena apa ya, Pak? Lupa namanya. Yang di sudutnya itu. Yang T1 itu digambarkan 53 derajat, Pak. T1 yang ini. Yang sebelahnya 37. Sebelahnya 37. 53 kan 90 derajat. Saya sebentar. Ini saya selesaikan dulu. Ini ada yang kamu nggak sama nggak dengan yang saya tuliskan terakhir ini? Sama atau berbeda? Sama, Pak. Sama, oke. Terus lanjut. Terus, bentar, Pak. 0,75 T2. 0,75 T2 kali? Itu yang 0,75 dari T1 kali 0,6 tambah T2 kali 0,8. 0,8 T2 min 100 sama dengan 0. Gini ya? Iya, Pak. Iya. Lanjut. Perhitungannya itu T2 sama dengan 100 per 1,25. 100 per 1,25. 1,25. T2 sama dengan 80 Newton. Oke, terus? Untuk T1-nya, Pak, tinggal disubstitusi. Oke. Ini ya? Iya. Oke, terima kasih Zidan. Ingatkan saya untuk nambah nilai 10 poin.
Tapi kalau kamu udah mentok nilainya 100 semua misal, ya nanti nambah nilai yang lain lah. Oke. Enggak, Pak. Makasih, Pak. Yuk, sama-sama. Oke, gini ya. Yang lain, semuanya. Jadi, analisis gaya itu seperti ini. Jadi karena ada dua sumbu X, sumbu Y, maka harus dibuat persamaan masing-masing. Persamaan sumbu X dan persamaan sumbu Y. Rumus ini, yang dituliskan teman kalian itu aslinya dari perumus sin, persamaan sin. Apa itu namanya? Kalau SMA itu mungkin belajar ini ya, F1 per sin alfa sama dengan F2 per sin beta. Kalau yang tusuk sate, F3 per sin beta. Sin gamma lah. Jadi ini cuman berlaku kasus khusus. Kalau 3. Kalau misalnya 4, 5, 6, nggak akan berlaku ini. Jadi nggak bisa. Ini maksudnya jangan mengandalkan teknik ini untuk soal-soal Jadi sekarang coba pola pikirnya itu pola pikir analisis. Bukan pola pikir hafalan. Beda kan ya? Kalau pola pikir analisis itu kita berangkat dari hukum yang diketahui. Nah, apa hukum yang diketahui? Ya ini hukum 1, hukum 2. Hukum 1 Newton, hukum 2 Newton. Ya itu intinya. Hukum 1, 2, 3 Newton. Nah, kita lihat bendanya diam. Oh, diam pada sumbu X, diam pada sumbu Y. Berarti berlakulah sigma fx sama dengan 0, sigma y sama dengan 0. Nah, ini poin ini yang sangat besar nilainya. Inilah kita melihat fenomena ini. Oh, fenomena ini adalah situasi ketika hukum 1 Newton. Baru dijabarkan apa aja sih gaya pada sumbu X. Oh, gaya sumbu X itu ada gaya tegang tali sumbu T2X, ada T1X. T2X itu apa? Oh, T2X itu pakai dijabarkan. Pakai cos, karena dia ditanya T2X berarti T2 cos sudutnya. T1X, oh T1 pakai cos juga. Ketemu persamaan 1. Ini persamaan 1. Kemudian ke benda kedua. Karena dia juga diam secara pada sumbu Y, ya kita pakai sigma Fy sama dengan 0. Nah, apa saja gaya pada sumbu Y? Oh, ada 3 gaya. Ada tegang T1Y, T2Y, dan ada T ke bawah. Ini kan 3 tali kan? Ada T tali ke kiri atas, ke kanan atas, sama ke bawah. Makanya bendanya ada 3. Pak, kok yang kiri cuma 2? Ya, ini karena pada benda tali yang tengah ini, yang ini, saya kasih warna lain. Ya, terlalu. Karena benda ini cuma pada sumbu Y saja. Oke. Sumbu X nggak ada. Tolong dikondisikan. Mik, tolong Mik. Oke, lo pendahuluan sih. Kateli tentang Islam. Miknya, weh. Aku guru. Ngateli, Cuk. Apa aku sih? Menit deadline, Cuk. Lih, aku ikut, Cuk. Kamu langsung lu. Hai. Oke, saya lanjutkan. Tolong dikondisikan ya. Dan kalau bisa nggak usah meso-meso lah. Meso-meso itu bukan kata-kata yang ya bukan kata-kata yang positif untuk menjadi karakter Anda. Anda kan mahasiswa. Oke, ya gini lah. Maksudnya gini. Ini sedikit catatan ya. Ini terkait berkata. Kalau bisa berkata itu yang baik-baik saja. Nggak, mengumpat itu mungkin barangkali sebagian kita terbiasa dan susah menghilangkannya. Oke, saya paham. Kalau namanya sudah terbiasa, mau menghilangkan itu sulit. Tapi saya mau menyampaikan gini. Kalau kita terbiasa berkata tidak baik dan itu karena sudah jadi karakter, maka dengan mudah itu akan keluar.
Nah, saya ngasih tahu kalau di di bagian SDM, di bagian apa, itu pasti akan sangat memperhatikan hal-hal seperti itu. Orang yang terbiasa dengan kata-kata buruk itu akan cenderung dihindari oleh SDM. Nah, jadi ini untuk karir Anda. Jadi kalau untuk karir Anda, sebisa mungkin hilangkan. Kalau masih ada kebiasaan berkata buruk, coba dihilangkan. Itu pertama karir. Yang kedua, ya di dalam agama kita, maksudnya agama saya ya, maksudnya hendaklah kita berkata baik atau diam. Daripada bilang mengumpat, ya mending kayak tasbih, kayak istighfar, kayak itu akan lebih baik gitu. Jadi kalau ada kejadian luar biasa, jangan ngumpat, astagfirullah atau subhanallah. Nah, ngomong gitu dapat pahala. Kalau ngumpat nggak dapat pahala kan, lebih enak dapat pahala kan. Nah, jadi ya ini pesan saya saja. Jadi ya tugas saya menyampaikan aja ya. Nanti perkara lain ya saya doakan semoga bisa. Saya tahu mungkin susah mengubah kebiasaan, tapi saya ngasih memberikan informasi saja bahwa kalau kita terbiasa berkata baik, menghindari kata-kata buruk, insya Allah peluang sukses itu lebih besar dibandingkan dengan kita yang terbiasa berkata-kata buruk. Oke. Kembali ke sini. Sampai mana tadi? Saya sampai lupa. Ya, intinya itu ya. Jadi kita berangkat dari fenomenanya apa yang berlaku. Di sini karena bendanya diam, maka yang berlaku adalah hukum 1 Newton. Berangkatlah dari sigma F sama dengan 0. Karena 2 sumbu, ada sumbu X, sumbu Y, maka pakai sigma Fx, sigma Fy. Oke, ada yang mau ditanyakan? Atau kalau paham, bilang paham. Memahami, Pak. Oke. Baik, mungkin yang ini agak sulit, saya akui. Maksudnya ini kayaknya kok rumusnya ruwet ya, Pak. Oke, saya mulai dari intinya dulu. Intinya ini yang saya buletin nih. Saya kasih pen merah aja, biar kelihatan jelas. Salah. Mana nih? Gini. Intinya ini. Kalau diam intinya ini. Itu intinya. Baru dijabarkan masing-masing. Kalau bergerak, berarti pakai hukum 2 Newton. Nah, gitu aja dulu. Nanti matematisnya kalian bisa latih sendiri habis ini. Tapi yang penting intinya dulu. Kalau benda diam, berarti sigma F sama dengan 0. Kalau benda kecepatan konstan, sigma F sama dengan 0. Oke, alhamdulillah. Oke, nanti saya bagikan juga insya Allah ini. Lanjut, siapa nomor ini? Siapa yang bertugas? Saya, Pak. Silakan. Seorang pria yang beratnya 600 Newton berada di sebuah elevator dengan besar gaya berapa pria ini menekan lantai elevator bila elevator bergerak ke atas dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Silakan. Kamu ceritakan, saya tuliskan. Itu Pak, pakai sigma F sama dengan M kali A. Oke. Terus? Sigma F itu Newton min W. Newton min W. Min W sama dengan M kali A. Newton min W sama dengan M kali A. Begini? Ya. Terus bawahnya itu N min W. Newton min berat sama dengan M itu W per G, Pak. W per G. Masa itu W per G kali A. Terus bawahnya itu N min W itu 600, Pak. W 600. Min W per G, W-nya 600, G-nya 10. Oke. Kali 2. Oh, ini 2, oke.
Nah, itu Terus? N-600 sama dengan 120. Oke. N sama dengan itu yang min 600 pindah ruas jadi 120 plus 600. N sama dengan 720. Oke, baik. Secara jawaban betul, tapi saya mau bertanya, N itu apa? Rizky. N itu gaya. Gaya apa? Gaya orang terhadap lift. Gaya tekan. Gaya tekan ya. Ada istilah umumnya nggak? Kalau maksudnya di awal materi yang saya sharekan itu kan saya menyebutkan ada beberapa contoh, ada beberapa jenis gaya. Nah, ini termasuk gaya apa nama? Formal. N itu gaya apa? Secara klasifikasi. Gaya gaya gravitasi apa? Bukan. Gravitasi, Pak. Bukan. Kalau gravitasi itu W, gaya berat. Ini gaya gravitasi. Kalau ini? Gaya tegangan tali. Bukan. Mana talinya? Oh, ditekan kok. Atau belum tahu? Belum paham? Belum paham, Pak. Oke, nggak apa-apa. Oke, saya jelaskan ya. Yang lain juga. Ini bukan Newton ya. Bukan. N itu tidak lain kepanjangan dari normal. Jadi, ini gaya normal. Kalau digambarkan gini. Ini ada orang. Dia punya gaya berat, oke. Nah, tapi karena dia menyentuh lantai, maka akan timbul namanya gaya normal. Jadi ingat ya, kalau kita menyentuh suatu permukaan, entah di bawah, atau di tembok samping, atau yang lain-lain, itu akan timbul namanya gaya normal. Itu gaya yang timbul ketika kita menyentuh suatu permukaan. Nah, di mana arahnya itu selalu, ya tegak lurus dengan bidang ini. Jadi kalau bidangnya datar kayak gini, ya gaya normalnya kayak gini. Tegak ya. Nanti kalian bisa lihat di slide saya. Ini learningnya nggak tahu nih, katanya gangguan ya. Ya, tapi berapa lalu gangguan? Ini udah bisa belum? Bisa, Pak. Oh, udah bisa ya. Oke. Nanti kalian lihat slide saya. Bisa gaya normal itu arahnya seperti ini. Kalau bidangnya miring, nah nanti akan miring. Seperti itu. Bisa dipahami? Berarti maksud orang yang berada di di gaya normal pada lantai seperti itu, Pak. Bentar, suaramu putus-putus tadi. Bisa diulang? Yang tadi lupa, yang gambar yang orang yang berada yang menyentuh lantai itu berarti gaya normal pada lantai gitu kah, Pak? Ya, jadi ini dua arah ya. Bagi orang ya, maka gaya normalnya ke atas bagi si orang. Bagi si orang ke atas. Tapi bagi lantai dia ditekan oleh orang. Gayanya ke bawah. Ya, ini hukum 3 Newton. Aksi reaksi. Jadi kalau ada gaya antara benda satu dan benda dua, itu sebenarnya akan terjadi dua arah. Jadi bagi si orang arahnya ke atas, bagi si lift arahnya ke bawah.
besar gayanya sama, cuman arahnya persis berlawanan. Seperti itu. Jadi lantai juga dapat gaya normal oleh kaki kita. Telapak kaki kita itu memberikan gaya kepada dia. Atau gampangnya gini, kalian gendong orang. Misal, kalian gendong teman kalian di belakang. Nah, bagi teman kalian, itu gaya normalnya ke atas. Tapi bagi teman kalian yang dinaikin, itu kalian dapat beban ke bawah. Nah, ya, seperti itu kira-kira. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Next, siapa ini? Nomor 9. Saya, Pak. Silakan. Baik. Yang diketahui itu masa helikopter 15.000 kilo dan masa mobil 5.000 kilo. Percepatannya 1,5 meter per second kuadrat. Nah, karena ini yang dicari itu tegangan kabel yang mengangkat mobil, maka menggunakan rumus sigma F sama dengan masa mobil kali percepatan. Sebentar. Sebelum kita ke persamaan, kita gambar dulu saja. Biar jelas. Ini ada truk, ada kabel baja, ada helikopter. Terus ada baling-balingnya. Kira-kira gini ya. Ini truk. Oke, saya mulai dari truk. Pada truk ini gayanya apa saja? Gaya W. Gravitasi, oke. Ada W truk. WT lah saya tulis. Apalagi? Terus tegangan tali. Oke. Ada T. Baik. Ini pada truk. Kalau pada helikopter? Kalau pada helikopter itu ada tegangan tali juga. Tegangan tali arahnya kemana? Ke bawah, Pak. Oke, ada T juga. Terus? Sama ada itu W ya, Pak. Oh ya. W heli. Ya, W-nya helikopter. Oke, W helikopter, W heli. Ada lagi? WH lah saya tulis. Hah? Enggak, Pak. Yakin heli cuma 2 gaya ini, W sama T? Ada percepatan, EF. F oleh? Yang narik ke atas itu, Pak. Oh ya, baling-baling nih ya? Iya. Oke. Baik, sebentar. Yang lain ada yang bingung nggak? Membuat diagram gaya. Nah, ini paling dasar. Dalam artian, semua soal itu berawal dari diagram gaya. Kalau diagram gayanya udah salah, biasanya belakangnya ikut salah. Ada yang bingung nggak? Gimana membuat diagram gaya pada masing-masing benda? Nah, ini kan ceritanya ini ada 2 benda, maka ada 2 diagram gaya. Ini saya lingkarin dulu ya. Nah, ini diagram benda 1, mencakup 2 gaya ini. Sementara benda 2 ada 3 gaya. Ada W, helikopter, ada T, dan ada F ke atas. Ada yang bingung nggak? Membuat diagram gaya dulu. Sebelum yang lain. Kalau paham, bilang paham. Tulis paham. Ya, ikut nyenggol lagi. Oke, yang paham bilang paham. Understood. Oke. Ya, masih hadir ya. Alhamdulillah. Oke, silakan lanjutkan. Buat persamaannya gimana? Yang truk? Ya, tadi siapa tadi yang soal ini yang bahas? Namanya siapa? Saya, Pak. Wahyu Fatur. Oke, silakan. Mau membuat persamaan yang mana dulu nih? Yang bawah atau yang atas? Yang truk, Pak. Yang truk, oke, sigma silakan. F. Oke. Sigma F sama dengan M maksudnya masa truk kali percepatan. Percepatan, oke. Terus? Nah, sigma F-nya itu T min W truk. Sama dengan masa truk kali percepatan. Oke, terus? T-nya itu positif karena
tegangan talinya ke atas. Atas positif, oke. Ya. Nah, terus T min massa truk kali gravitasi. Itu karena rumusnya WT. Oke, lanjut. Jadi tinggal dipindah ruaskan. T sama dengan massa truk kali gravitasi plus percepatan. Ini ya? Iya, Pak. Oke. Atau gini, biar teman kalian nggak bingung. MT kali A tambah MT kali G. Ini bisa dipercepat jadi. Oke, terus? Tinggal dimasukin T itu EMT itu 5.000. A-nya 1,5 dan G-nya itu 10. Oke. Tinggal 5.000 kali 11,5 peroleh 57.500 Newton. Oke. Ada yang bingung nggak? Yang lain? Kalau paham bilang paham, kalau bingung bilang bingung. Paham. Oke. Baik. Jadi Pak, kita ya silakan. Itu 5.000 harusnya dikali 11,5, Pak, bukan ditambah. Oh ya, baik, terima kasih koreksinya, saya salah tulis. Oke, ini kali ya. Oke, terima kasih. Ada yang mau bertanya atau bingung? Bisa dipahami? Bisa ya? Oke, jadi kita step by step saja, yang penting paham. Kalau memang nggak paham, ayo bilang. Jangan dipendem. Karena kalau dipendem, nanti tambah lama tambah banyak, tambah meledak nanti. Ya, jadi saya lebih suka pelan-pelan tapi paham. Oke. Lanjut. Terakhir nomor 10 siapa? Saya, Pak. Silakan. Gaya angkat pada baling-baling helikopter adalah pakai persamaan sigma Fy sama dengan M kali A. Karena arahnya ke atas, maka F min T min M kali G. M heli ya, M heli kali Ya, helikopter kali G sama dengan M helikopter dikali A. Oke. Terus F min tadi kan sudah dihitung 57.500. Oke. Min M helinya 15.000 dikali 10. Oke. Sama dengan 15.000 dikali 1,5. Oh ya, 1,5. Ya. Oke, terus? Terus F min 207.500 sama dengan 22.500. Oke. F sama dengan 230.000 Newton. Oke, baik. Jadi ini nyambung persamaan tadi ya. Nah, ini persamaan pada helikopter. Pada heli. Jadi kelihatan ya. Nah, ini dia. Ini persamaannya tadi di halaman selanjutnya. Next. Ada 3 gaya di sini. Ada F, ada W heli, ada T. Nah, itu kenapa nih ada 3 buah nih. 1,
1, 2, 3 kan ya, ada F, ada T, ada M, H, G. Nah, itulah kenapa saya katakan, saya ulangi, analisis gaya, diagram gaya itulah yang pertama dilakukan. Jadi jangan pakai rumus-rumus jadi, itu pasti akan kesusahan nanti di soal-soal kuliahan. Karena kuliah beda sama SMA ya. Di perkuliahan itu analisis yang diutamakan. Jadi berangkat dari fenomenanya apa, terus pada fenomena itu persamaan apa yang tepat dalam fenomena itu. Nah, disitulah kemampuan analisis dimainkan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Udah jelas semua? Atau ada yang bingung nih? Terserah, mau tanya konsep dasar, hukum Newton apa, gaya-gaya apa, atau soal di antara 10 soal mana yang susah. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Atau paham? Kalau paham, tulis paham. Kalau paham, beneran paham ya. Baik, kalau memang sudah paham, mencoba memahami terus. Oke. Nah, cara memahami paling baik itu adalah mengerjakan ulang dengan tanpa melihat kunci. Nah, bisa nggak kalian ngerjain sendiri tanpa lihat kunci? Kalau kalian bisa, berarti paham. Tapi kalau masih belum bisa, nah berarti nanti harus coba lagi, lihat lagi kunci. Jadi gitu ya, cara belajar fisika ya nulis. Makanya saya bela-belain nih beli pen tab ini. Nah, biar bisa nulis. Karena kalau nggak nulis, ngajar fisika nggak nulis itu ya nggak bisa. Emang nggak kayak dongeng gitu. Bacain tidur nanti. Harus nulis. Oke, baik, kalau sudah mungkin untuk sesi pertama ini dulu ya. Nanti jam 10 kita sesi kedua. Soal yang sedikit lebih sulit lah. Oke, silakan istirahat dulu. Nanti soalnya saya share dulu. Kalian bisa coba-coba kerjain. Nanti kita bahas jam 10 insya Allah. Baik, insya Allah itu saya akhiri. Mana ini? Baik, saya akhiri dulu. Sampai jumpa jam 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.